Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus Roti Hidup yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 6 ayat 34 dan 35. Maka kata mereka kepada Yesus, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perkataan Yesus agar orang Israel percaya kepadanya sulit dipahami. Maka orang Israel bertanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, tetapi Bapa-Ku yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Kata mereka kepada Yesus, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya." Saudara-saudari terkasih, orang-orang Israel memiliki pengalaman yang luar biasa dalam hubungan mereka dengan Allah. Pengalaman yang mereka rasakan membuat mereka takjub sekaligus bangga bahwa mereka memiliki Allah yang tidak tertandingi. Nenek moyang orang-orang Israel tidak hanya dibebaskan dari perbudakan Mesir, tetapi juga menjaga dan menyediakan kebutuhan mereka selama perjalanan dari Mesir menuju tanah terjanji. Salah satu peristiwa yang tidak bisa mereka lupakan adalah ketika nenek moyang mereka kelaparan di padang gurun. Saat mereka kelaparan, mereka tidak memiliki apa-apa lagi untuk dimakan. Persediaan makanan telah habis. Dalam keadaan yang sedemikian sulit dan serba tidak menentu, itulah Allah hadir dan menunjukkan kuasa serta kebaikannya dengan menurunkan roti dari langit. Jumlah roti yang turun dari langit itu bukan dari manusia, melainkan dari Allah sendiri. Sebab Allah tidak menghendaki orang Israel menyembah berhala. Sebaliknya, percaya penuh kepada kekuasaan Allah. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus mau memberikan penjelasan seterang-terangnya tentang perbedaan antara roti dari surga yang pernah dimakan oleh nenek moyang orang-orang Israel di padang gurun. Yesus ingin mengatakan
bahwa roti dari surga yang disebut mana itu adalah makanan biasa. Roti dari surga yang dimakan oleh nenek orang Israel hanya memberikan rasa kenyang untuk sementara dan tidak memberi pengaruh atau perubahan sikap kepada orang-orang yang memakannya. Buktinya, orang-orang Israel pada waktu itu tetap bersungut-sungut dan masih tidak percaya kepada perkataan Allah yang disampaikan kepada mereka oleh Musa dan Harun. Sementara roti yang Yesus berikan adalah tubuhnya sendiri. Tubuh Yesus hidup dan tidak seperti roti mana. Dan tubuh Yesus sebagai roti hidup inilah yang kita terima dan kita santap dalam perayaan Ekaristi. Oleh karena itu, Gereja Katolik menempatkan perayaan Ekaristi melebihi perayaan yang lain. Bahkan perayaan Ekaristi dijadikan oleh Gereja Katolik sebagai puncak dan sumber hidup gereja dan umat beriman. Saudara-saudari terkasih, kita menyayangkan perilaku umat Katolik yang kurang atau tidak menyadari penting dan berharganya perayaan Ekaristi. Banyak umat Katolik malas ke gereja. Sebagian pergi ke gereja saat Paskah atau Natal, sementara yang lain masih pergi ke gereja, tetapi dengan sikap kurang sopan dan asal-asalan. Misalnya, ada yang datang terlambat dan pulang lebih cepat. Mereka yang datang terlambat dan pulang lebih cepat merasa tidak malu atau biasa-biasa saja. Sementara yang lain ikut misa sebagai kewajiban dan bukan kebutuhan. Akibatnya, saat mengikuti misa, kita tidak sungguh-sungguh berdoa dan bernyanyi. Kita hanya berdoa dan bernyanyi setengah hati. Hasilnya pun bisa kita lihat dan rasakan. Misa atau perayaan Ekaristi di gereja terasa garing, kering, membosankan, dan tidak menarik atau menggairahkan. Salah satu penyebabnya adalah karena kita tidak berdoa dan bernyanyi dengan sepenuh hati. Kita lupa bahwa Ekaristi menjadi kesempatan paling istimewa dalam hidup kita untuk berjumpa dan bersatu dengan Yesus, Sang Roti Hidup yang mampu menyelamatkan hidup kita. Apakah selama ini kita sudah menyadari bahwa Yesus adalah roti hidup yang akan menyelamatkan kita menuju kehidupan kekal? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah roti hidup yang akan menyelamatkan kami dari dosa dan membawa kami menuju hidup kekal. Ampunilah kami jika selama ini kami kurang mengimani bahwa Engkau sungguh roti hidup yang menjadi makanan keselamatan. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.